Ya pemirsa, membuka lembaran baru, melangkah dari dunia hitam prostitusi dan mengabdi agar berguna bagi masyarakat, itulah yang dilakukan peserta binaan Panti Sosial Wanita Karya Pasar Rebo. Predikat wanita tunasusila yang dulu menempel, perlahan luntur melalui edukasi keterampilan untuk bekal kembali ke tengah masyarakat. Matahari perlahan muncul, kehangatannya memacu semangat peserta binaan Panti Sosial Wanita Karya Pasar Rebo, Jakarta untuk memulai hari dengan senam pagi. Tidak mudah untuk membuka lembaran baru di Panti Sosial dan meninggalkan dunia hitam prostitusi. Keteguhan hati dan niat tulus menggapai masa depan yang lebih baik menjadi motivasi mereka. Awal-awal datang ya, sebulan 2 bulan aku di sini ngerasa apaan sih ini tempat. Biasanya megang duit, ya kan, nggak punya duit. Di sini dikurung aku juga sering berontak, suka marah-marah sendiri. Aku suka berontak lah pokoknya. Terus pas udah aku jalanin, oh iya benar, ternyata ya di sini aku sadar gitu, lebih baik. Kalau aku terus terjun di dunia kayak gitu, aku nggak ada habisnya gitu. Sekarang selalu kurang dan kurang. Sedangkan nyari uang itu susah, aku lebih bisa hargain orang tua, benar-benar orang tua yang nyokolain aku gitu. Ternyata tuh mereka tuh penting. Kalau aku selalu egois untuk diri aku tuh butuh mereka ternyata. Aku itu awalnya dari sekolah, dari SMP, SMA sampai aku menjadi mahasiswa itu, keluarga aku tuh untuk dibilang kekurangan enggak, miskin enggak. Cuman pas, kita cukup, keluarga kita cukup. Dan aku dari zaman sekolah tuh selalu dikekang sama keluarga aku nggak boleh kemana-mana, aku nggak boleh keluar, aku nggak boleh main. Pas aku udah kuliah, itu sampai semester 3 itu aku minta kos karena uang harian yang dikasih oleh orang tua itu bener-bener cukup untuk ongkos aja. Sedangkan aku anak teknik ya, teman-temanku lebih banyak sana-sini jalan-jalan. Aku juga kan, masa ya sih aku kuliah cuman datang pulang, nggak ada mainnya. Terus aku minta kos. Dari situlah aku mulai, aku harus punya duit, gimana caranya aku harus punya uang, Dari situ baru aku kabur, dari kampus aku kabur ke Kalibata. Selama setengah tahun, selama 1 semester itu aku nggak ada kabar ke orang tua. Yang seminggu sekali aku biasanya pulang ke rumah. Itu orang tua aku juga nanya, kenapa nggak pulang-pulang? Tiba-tiba ibu aku datang ke kampus, nanya sama Kak Prodi, keadaan anak saya gimana? Aku udah jarang masuk ke situ, aku lama menghilang, aku udah gak ngomoduin orang tua aku udah gak peduli. Orang tua aku nanya gini-gini, aku udah gak peduli. Aku langsung blokir kontak mereka, aku ganti WhatsApp. Udah aku menghilang aja, tiba-tiba mereka tahu lagi itu setelah lebaran, aku pulang, aku bilang aku kerja. Setelah lebaran, 3 hari lebaran aku balik lagi ke Kalibata. Gak lama dari situ baru digerebek. Awalnya aku cuman main aja, aku awalnya diajak temen aku yang kerja seperti itu, aku cuman main aja. Lama-lama kesinian, aku kehilangan handphone, aku butuh uang, aku coba-coba. Ya itu antara aku butuh dan antara kalau orang udah megang duit besar gimana kan, antara butuh sama ketagihan. Harapan aku ya orang tua aku tolonglah kasih aku kesempatan lagi untuk percaya. Untuk aku pengen benar-benar usaha. Mereka mendukung. Jangan perlakuan aku kayak anak kecil, aku bukan anak kecil lagi yang kemana-mana harus diikutin. Kemana-mana harus dilarang. Aku cuma minta itu aja sama orang tua. Dan lebih perhatian ke aku dibanding kakakku sama adik aku. Pengalaman suram mantan wanita tunasusila penghuni Panti Sosial Wanita Karya memberi inspirasi bagi Ana hingga tertuang dalam sebuah buku berjudul Antara Dosa dan Kebutuhan Hidup yang di dalamnya terurai kisah 14 wanita mantan pekerja seks komersial. Nah, mungkin dengan membaca buku ini memberikan inspirasi buat perempuan-perempuan di luar sana bagaimana hidup itu harus berjuang. Tapi berjuang itu ada dosanya juga. Namun bukan hanya itu yang dicari sebenarnya, tapi ketenangan diri ketika mereka mendapatkan pelayanan di Balai Rehabilitasi Sosial Mulia Jaya, mereka mendapat ketenangan dan keterampilan sehingga mereka bisa berubah. Ini yang membuat inspirasi buat perempuan di luar sana bahwa ketika mereka mendapat layanan, mereka mendapat pertolongan dari orang yang membantu, mereka akan merasakan ada perubahan hidup. Prostitusi seperti mengurai benang kusut, saling silang dengan berbagai permasalahan, mulai dari sosial hingga ekonomi.
Tak mudah memang menghapus prostitusi dari muka bumi, namun bukan berarti juga profesi yang telah ada sejak zaman dahulu kala ini tak bisa dicegah. Mulai dari keluarga hingga lingkungan sekitar diharapkan melindungi dengan kepedulian. Dari Jakarta, Hasbiollah, Leman, iNews melaporkan.